kita mencintai Allah, semakin kita mengasihi sesama. Itu yang dikatakan oleh Santa Katarina dari Siena. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema pada sesi kedua ini adalah menggapai kekudusan lewat pelayanan. 22 tahun yang lalu, saya ini adalah seorang istri yang egois. Saya mau kuliah S2, mau mencapai karier yang hebat. Karena bagi saya, prestasi, karier, pengakuan orang, pujian orang bahwa saya hebat itu adalah yang nomor satu. Akhirnya saya banyak konflik dengan suami di awal-awal pernikahan. Tapi karena saya ngotot, akhirnya suami dengan berat hati pasti itu mengizinkan saya kuliah S2. Tapi ketika saya memasukkan formulir, ternyata saya hamil. Saya bilang dalam hati, ya sudah, saya tunda saja sampai anak saya lahir. Nah, ketika anak saya sudah lahir umur 3 bulan, saya beli lagi formulir untuk masuk S2 Malang. Lalu ketika saya memasukkan formulir, ada seorang Romo datang. Ya, Romo itu kami sama-sama tim, Joyce waktu itu. Dia bilang, wah, dia cerita punya teman kuliah di universitas itu, negeri waktu itu yang saya mau masukkan. Wah, berat. Kalau kamu tidak mengucapkan salam dalam agama lain itu, kamu nggak akan mungkin dapat nilai yang bagus. Hati saya kecil, saya pikir, waduh, ngeri juga. Begitu Romonya pulang, saya masuk kamar, saya protes sama Tuhan. Tuhan, masa saya mau kuliah S2 saja nggak bisa terus? Saya marah, saya nangis. Lalu di situ saya buka kitab suci. Dan firman Tuhan seperti yang tadi Bu Ros katakan itu sungguh-sungguh memisahkan sumsum dan tulang. Itu benar-benar saya alami. Tadinya yang saya lihat keluarga dan suami itu sebagai penghalang saya untuk meraih ambisi dan cita-cita. Tapi lewat firman itu saya mengenal panggilan hidup saya. Firman itu bunyinya, carilah hikmat yang dari Allah karena hikmat manusia sia-sia. Nah, pada waktu itu saya betul-betul bisa mengubah prioritas hidup saya, itu berubah 180 derajat orientasi hidup saya. Dari yang tadinya mencari kepentingan diri, akhirnya mencari apa yang Tuhan mau. Saya mengerti bahwa hidup saya itu adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Nah, akhirnya saya boleh kuliah lagi, tapi kuliahnya di STFT, di sekolahnya para Romo, ngambil kitab suci, teologi, dan seterusnya. Saya mulai pelayanan di dalam KTN. Sampai suatu ketika, ada waktu tertentu, suami saya bilang, kamu itu pelayanan cari popularitas. Wah, rasanya sakit di sini. Lalu suami saya nggak mengizinkan saya pelayanan. Akhirnya saya di rumah. Di rumah itu saya banyak berdoa. Ya, kemudian saya juga banyak baca bacaan rohani dan saya menulis. Akhirnya rupanya Tuhan memurnikan ya lewat suami. Walaupun saya merasa diri saya baik-baik saja, saya merasa diri saya udah benar, tapi orang yang paling dekat kita itu biasanya bisa melihat apa yang kita tidak lihat. Semua orang itu menganggap dirinya pasti benar, pasti baik, betul nggak? Makanya kita butuh orang lain untuk menjadi cermin buat kita. Apakah kita udah baik beneran atau tidak? Ya, nah, mau dikoreksi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mencapai kekudusan melalui pelayanan. Saya yakin ini semua yang mau kita dapatkan, kita capai sebagai mahkota kemenangan di akhir hidup kita, benar nggak?
Perjalanan kita bukan berhenti di dunia kan? Percuma semua orang bilang kamu hebat, pelayananmu luar biasa. Tapi seperti juga tadi sudah disinggung, Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Pasti bukan itu tujuan kita. Saya yakin kita sebagai orang Katolik, apalagi orang KTM, sadar betul bahwa tujuan akhir hidup kita itu adalah bersatu dengan Kristus. Seperti ajaran Yohanes Salib, persatuan cinta dengan Tuhan. Persatuan cinta artinya kita itu diubah ya seperti Kristus. Hati kita itu betul-betul menjadi hati yang penuh cinta, sehingga kita bisa juga mengasihi orang lain. Nah, mengapa kok kita bisa mencapai kekudusan lewat pelayanan? Lewat pelayanan kita semua bisa mengembangkan talenta, betul ya? Saya dulu nggak bisa ngomong, apalagi mengajar, ya pidato sedikit-sedikit bisa, waktu saya SMP ketua OSIS bisa. Tapi mengajar firman itu kan hal yang tidak biasa. Ya, kita nggak bisa ngomong dari diri kita, dari pikiran kita, tapi sungguh-sungguh harus melekat sama Tuhan. Harus betul-betul minta sama Tuhan. Nah, kalau kita betul-betul minta pada Tuhan, mau nggak mau kita ini harus berdoa, ya nggak? Harus belajar taat, rendah hati. Nah, jadi dengan kita melayani, kita itu mau nggak mau bergantung pada Tuhan. Itu akhirnya bisa membuat kita makin lama makin diubah, dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, kita melayani juga di dalam komunitas. Makanya kalau di dalam komunitas ada orang yang sulit, itu katanya blessing, betul nggak? Karena membantu kita jadi kudus. Buat saya, suami saya dulu sangat mengganggu kepentingan saya, tetapi ternyata itu blessing buat saya, karena bisa membuat saya dipotong ambisi-ambisinya untuk bisa jalan seperti yang Tuhan mau. Karena saya juga mau tunduk pada suami yang adalah otoritas yang Tuhan tempatkan dalam keluarga. Nah, tapi untuk tunduk itu susah loh. Itu harus ego kita betul-betul dihancurkan. Nangis Bapak Ibu, nangis. Kepala di bawah, kaki di atas. Benar. Jungkir balik, hati rasanya diremas-remas. Ya. Anda tahulah, ya semua yang sudah menikah pasti tahu. Semua yang pelayanan pasti tahu sakitnya, ya, dibentuk. Nah, dengan melayani kita juga menjadi kudus. Dalam arti apa? Kita mengembangkan talenta. Itu yang Tuhan mau apa enggak sih? Ya kan? Tuhan bilang kalau kamu dikasih 2, kembangkan jadi 4, 5, 10. Yang punya 1 ditanam. Tuhan bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tuhan tidak suka. Nah, Anda semua yang di KTM ini saya yakin adalah orang-orang yang mau mengembangkan talenta. Udah benar jalannya. Jalanmu sudah betul. Kita melayani untuk memenuhi amanat agung Kristus. Mewartakan, menjadi saksi, menjadikan semua bangsa murid, ya, lewat pengajaran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan Tuhan menyertai. Kenapa saya berani berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari? Padahal Bapak Ibu saudara-saudari ini adalah orang yang sama-sama dengan saya, ya kan? Kita semua punya pengalaman rohani yang sangat kaya. Tapi kalau saya saat ini berdiri di sini, saya yakin ada sesuatu juga yang bisa saya bagikan.